Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan kita bahas soal mata pelajaran IPA buku PR Intan Pariwara kelas 8 halaman 191. Langsung saja kita mulai pembahasannya mulai dari nomor 1. Dalam suatu botol kemasan minuman bertuliskan bahwa komposisinya berupa air, fruktosa, gula, asam sitrat, asam askorbat, metil sinamat, dan eritrosin Cl45430. Berdasarkan komposisinya, minuman tersebut berwarna titik-titik. Penjelasannya adalah bahan pewarna pada minuman tersebut berupa eritrosin yang memberikan warna merah. Pewarna sintetis kuning dihasilkan oleh tartrazin. Pewarna sintetis orange dihasilkan oleh sunset yellow FCF. Pewarna sintetis coklat dihasilkan dari coklat HT. Sedangkan fruktosa dan gula merupakan bahan pemanis. Asam sitrat sebagai pengatur keasaman, asam askorbat sebagai antioksidan memberikan rasa asam, kemudian metil sinamat merupakan zat penyedap aroma yang menghasilkan aroma stroberi. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 adalah A, merah. 2. Ketika melakukan sidak pasar, petugas BPOM menemukan cendol dengan karakteristik berikut. 1. Berwarna merah muda, cerah dan mencolok. 2. Warna yang menempel pada kulit sulit dihilangkan dengan air. 3. Aromanya tidak seperti aroma cendol yang semestinya. Petugas BPOM mengatakan bahwa cendol tersebut menggunakan bahan pewarna tekstil yang mengandung logam berat. Jika dikonsumsi secara terus-menerus, dapat terakumulasi dan menyebabkan keracunan, iritasi saluran pencernaan, kerusakan ginjal hingga kanker kelenjar getah bening. Bahan pewarna yang dimaksud adalah titik-titik. Penjelasannya adalah berwarna cerah, mencolok, dan susah dihilangkan serta aroma makanan yang tidak alami menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung bahan pewarna berbahaya. Keracunan, iritasi saluran pencernaan, kerusakan ginjal hingga kanker kelenjar getah bening dapat diakibatkan oleh konsumsi pewarna sintetis tekstil yaitu rhodamin B dan metanyl yellow. Akan tetapi, metanyl yellow memberikan warna kuning. Jadi, bahan pewarna yang dimaksud adalah rhodamin B. Sedangkan citrus red nomor 2 memberi warna merah dan dapat mengakibatkan kanker kandung kemih. Benzil violet merupakan pewarna sintetis yang diizinkan penggunaannya pada makanan dan menghasilkan warna ungu. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah D, rhodamin B. 3. Perhatikan gambar berikut. Bahan makanan seperti gambar di atas dapat digunakan sebagai bahan titik-titik. Penjelasannya adalah gambar tersebut adalah keluak. Keluak merupakan bahan penyedap makanan, misalnya rawon. Bahan makanan ini dapat digunakan sebagai pewarna makanan yang memberikan warna hitam. Keluak mengandung senyawa antimikroba sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengawet makanan. Keluak juga mengandung vitamin C yang memberikan fungsi sebagai antioksidan. Sehingga jawaban untuk soal nomor 3 adalah B, pewarna, penyedap, dan pengawet. 4. Untuk menjaga kesehatan, penggunaan karmoisin sebagai pewarna makanan sebaiknya diganti dengan titik-titik. Penjelasannya adalah
Karmoisin merupakan pewarna sintetis yang memberikan warna merah. Oleh karena itu, penggunaannya dapat digantikan dengan bahan alami yang menghasilkan warna merah juga. Misalnya, buah bit dan kulit buah naga. Kunyit memberikan warna kuning, sedangkan wortel memberikan warna orange, bunga telang memberikan warna biru. Sehingga untuk soal nomor 4 jawabannya C, buah bit. 5. Produsen sosis yang nakal sering menambahkan belerang dioksida yang melebihi batas maksimum sehingga membahayakan kesehatan konsumen. Akibat yang ditimbulkan jika mengkonsumsi sosis tersebut adalah titik-titik. Penjelasannya adalah jika belerang dioksida bereaksi dengan asam, misalnya asam klorida yang dihasilkan kelenjar pada lambung, dapat merusak gugus amino bebasnya sehingga menyebabkan luka pada lambung. Penderita asma dapat mengalami sesak napas dan gatal-gatal jika berlebihan mengkonsumsi garam sulfit. Sianosis atau kondisi kulit menjadi biru dapat diakibatkan konsumsi pengawet makanan berupa nitrit dan garamnya secara berlebihan. Sehingga untuk soal nomor 5 jawabannya adalah A, luka pada lambung. 6. Seorang peneliti melakukan uji kandungan formalin pada sosis dalam kemasan. Sampel ditambahkan larutan FeCl3 0,5% dan larutan H2SO4 pekat. Sosis tersebut terbukti mengandung formalin. Jika pembahasannya adalah uji kandungan formalin pada bahan makanan dapat diuji dengan 3 cara, yaitu dengan larutan FeCl3 0,5% dan H2SO4 pekat, larutan KMNO4 dan larutan Fehling. Saat uji formalin dengan larutan FeCl3 0,5% dan H2SO4 pekat, sampel positif mengandung formalin jika terbentuk cincin ungu. Saat diuji dengan larutan KMNO4, sampel positif mengandung formalin jika warna ungu KMNO4 hilang. Saat diuji dengan larutan Fehling, sampel positif mengandung formalin jika terbentuk warna hijau kekuningan. Sehingga untuk soal nomor 6, jawabannya adalah A, terbentuk cincin ungu. 7. Bahan pemanis yang mempunyai tingkat kemanisan 13.000 kali lebih manis dibandingkan gula tebu adalah titik-titik. Pembahasannya adalah neotam merupakan senyawa turunan dari aspartam. Saat ini neotam merupakan bahan pemanis sintetis paling manis dengan tingkat kemanisan neotam 7.000 sampai 13.000 kali lebih manis dibandingkan gula tebu. Dibandingkan gula tebu, tingkat kemanisan aspartam, sukralosa, dan sakarin berturut-turut adalah untuk aspartam 200 kali, sukralosa 600 kali, dan sakarin 300 kali lebih manis daripada gula tebu. 8. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel, hubungan yang tepat antara senyawa ester dan aroma buah yang dihasilkan ditunjukkan oleh angka titik-titik. Penjelasannya adalah bahan penyedap aroma buah sintetis dihasilkan oleh senyawa ester. Hubungan antara senyawa ester dengan aroma buah yang dihasilkan yang benar adalah propil asetat menghasilkan aroma buah pir. Isoamil valerat, aroma buah yang dihasilkan adalah apel. Etil butirat, aroma buah yang dihasilkan adalah nanas. Jadi ini bukan ceri tapi nanas. Kemudian etil nonanoat, aroma buah yang dihasilkan adalah anggur. Dan isobutil propionat, aroma buah yang dihasilkan adalah rum.
Sehingga untuk soal nomor 8 yang benar adalah B, yaitu 2 dan 4. 9. Perhatikan beberapa pernyataan mengenai bahan pemanis sintetis berikut. 1. Tidak diperkenankan dikonsumsi oleh penderita diabetes. 2. Sebaiknya tidak digunakan pada makanan yang dipanggang. 3. Memiliki tingkat kemanisan lebih rendah dibandingkan gula tebu. 4. Cocok dikonsumsi anak-anak karena tidak menyebabkan karies gigi. Pernyataan yang tepat mengenai sorbitol ditunjukkan oleh angka titik-titik. Penjelasannya adalah sorbitol termasuk gula alkohol yang memiliki tingkat kemanisan sepertiga lebih rendah dibandingkan gula tebu. Sebagai humektan, sorbitol mampu menstabilkan kadar air sehingga dapat digunakan pada makanan yang dipanggang untuk menghindari makanan menjadi kering atau mengeras. Apalagi sorbitol sangat stabil dan tidak mudah bereaksi walaupun pada suhu tinggi sehingga cocok digunakan untuk bahan makanan yang dipanggang. Penyerapan sorbitol oleh tubuh hanya sekitar 50-79% sehingga tidak meningkatkan kandungan gula dalam darah sebanyak gula pasir. Oleh karena itu, sorbitol dapat dijadikan alternatif pemanis bagi penderita diabetes. Gula alkohol termasuk sorbitol tahan terhadap metabolisme oleh bakteri pada mulut yang memecah gula dan pati untuk mengeluarkan asam yang dapat menyebabkan rongga dan mengikis enamel gigi. Oleh karena itu, sorbitol tidak menyebabkan karies gigi sehingga aman dikonsumsi oleh anak-anak. Sehingga untuk soal nomor 9 jawabannya adalah D, 3 dan 4. 10. Jika berat badan Erni 40 kg, maksimal konsumsi monosodium glutamat dalam sehari sebesar titik-titik. Penjelasannya adalah batas maksimum konsumsi monosodium glutamat atau MSG sebesar 60 mg per hari per kilogram berat badan. Jika berat badannya 40 kg, maka konsumsi maksimum MSG per harinya sebesar 40 kali 60 mg, sehingga hasilnya adalah 2400 mg. Kalau kita jadikan gram, maka hasilnya adalah sama dengan 2,4 gram. Jawaban untuk soal nomor 10 adalah D, 2,4 gram. 11. Kelompok narkotika berikut yang termasuk golongan 2 adalah titik-titik. Penjelasannya adalah narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan iptek, serta menyebabkan ketergantungan. Contoh narkotika yang termasuk golongan 2 adalah metadon, petidina, morfin, dan fentanyl. Sedangkan heroin, kokain, dan ganja termasuk narkoba golongan 1. Kemudian dionin atau etilmorfina dan kodein termasuk narkotika golongan 3. Sehingga jawaban untuk soal nomor 11 adalah D, metadon, petidina, dan morfin. 12. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tepat mengenai gambar tersebut adalah titik-titik. Penjelasannya adalah tanaman pada gambar bernama tanaman koka atau Erythrosylum coca yang menghasilkan narkoba berupa kokain. Konsumsi kokain dapat merangsang fungsi otak sehingga menimbulkan rasa gembira yang berlebihan. Oleh karena itu, kokain termasuk dalam golongan stimulan. Dalam dunia kedokteran, kokain digunakan untuk obat bius lokal. Sedangkan Theobroma cacao L merupakan nama latin dari tanaman coklat atau kakao.
Kemudian kafein terkandung dalam kopi, teh, dan coklat. Jawaban untuk nomor 12 adalah D. Narkotika yang dimanfaatkan sebagai obat bius lokal. 13. Salah satu gejala yang ditimbulkan oleh pecandu sabu-sabu adalah titik-titik. Penjelasannya adalah ciri-ciri pecandu sabu-sabu umumnya sensitif, mudah marah, mudah gelisah, serba salah saat melakukan sesuatu, jarang menatap lawan bicara, selalu curiga, mata sering jelalatan, mudah berkeringat meskipun di ruang ber-AC, tulang dan gigi keropos, serta tidak dapat diam. Untuk mata selalu berair merupakan salah satu gejala pecandu heroin. Sulit buang air besar merupakan salah satu gejala pecandu morfin. Merasa riang ketika mendengarkan musik merupakan ciri pecandu ekstasi. Jawaban untuk soal nomor 13 adalah A. Gigi keropos. 14. Narkotika ini termasuk golongan 2 dan dimanfaatkan sebagai obat untuk mengurangi rasa sakit saat melahirkan. Narkotika yang dimaksud adalah titik-titik. Penjelasannya adalah petidina merupakan narkotika yang disintesis dari morfin. Narkotika ini termasuk golongan 2. Petidina biasa digunakan sebagai penawar rasa sakit atau nyeri saat melahirkan dengan cara diinjeksikan atau melalui selang yang dapat dikontrol. Sedangkan morfin merupakan narkotika golongan 2 yang dimanfaatkan sebagai penghilang rasa nyeri penderita kanker. Fentanyl merupakan narkotika golongan 2 yang digunakan untuk anestesi umum. Metadon juga termasuk narkotika golongan 2. Metadon digunakan untuk pengobatan untuk pemulihan pengguna heroin. Jawaban untuk soal nomor 14 adalah C. Petidina. 15. Perhatikan gambar berikut. Zat adiktif yang terkandung dalam buah tersebut adalah titik-titik. Penjelasannya adalah gambar ini adalah gambar buah kakao atau tanaman coklat dengan nama ilmiah Theobroma cacao L. Buah kakao mengandung zat aditif berupa kafein, terutama pada bijinya. Sedangkan tein merupakan sebutan kafein yang terkandung dalam teh. Nikotin terdapat dalam tembakau dan kokaina terdapat dalam tanaman koka. Sehingga untuk soal nomor 15 jawabannya adalah B. Kafein. 16. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Akibat buruk bagi seorang yang merokok sejak masa kanak-kanak ditunjukkan oleh angka titik-titik. Penjelasannya adalah akibat buruk bagi seorang perokok yang merokok sejak masa kanak-kanak atau perokok cilik adalah sebagai berikut. 1. Derajat ketergantungan makin tinggi sehingga usaha untuk berhenti merokok di masa mendatang lebih sulit dibandingkan dengan perokok yang mulai merokok setelah dewasa. 2. Perokok cilik dapat mengalami gangguan kesehatan yang lebih parah atau fisik lemah, malas, mudah sakit, dan menderita penyakit kronis sehingga jarang mencapai kesuksesan dan jarang berumur panjang. 3. Rokok berpengaruh buruk terhadap perkembangan mental. 4. Setelah dewasa, perokok cilik menjadi egois, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Soal nomor 16 jawabannya adalah D, yaitu 2 dan 4. 17. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, brolamfetamina termasuk kelompok psikotropika golongan titik-titik. Penjelasannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1 sampai golongan 4.
penggolongan tersebut berdasarkan tinggi rendahnya potensi menyebabkan ketergantungan. Golongan 1 hingga golongan 4 makin rendah potensinya dalam menyebabkan ketergantungan. Brolamfetamin merupakan psikotropika yang berpotensi kuat menyebabkan kecanduan sehingga tergolong psikotropika golongan 1. Jawaban soal nomor 17 adalah A1. 18. Cermati ciri pecandu narkotika dan psikotropika berikut. Ciri-ciri fisik yang ditunjukkan pecandu narkotika dan psikotropika ditunjukkan oleh angka titik-titik. Penjelasannya adalah ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika dibagi menjadi 3, yaitu ciri fisik, emosi, dan perilaku. Ciri fisik dialami pecandu narkotika dan psikotropika misalnya bibir kehitaman dan berjalan sempoyongan. Ciri emosi pecandu narkotika dan psikotropika misalnya cepat bosan dan nafsu makan tidak menentu. Sedangkan ciri perilaku adalah suka menyendiri di tempat sepi, misalnya kamar mandi, kamar tidur, maupun gudang. Jawaban untuk soal nomor 18 adalah B, 2 dan 3. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 19. Seseorang yang terbiasa menghirup zat adiktif berupa inhalansia dapat membahayakan kesehatan tubuh. Misalnya, penjelasannya adalah kebiasaan menghirup zat inhalansia tergolong berbahaya karena selain menyebabkan ketagihan, zat inhalansia yang dihirup menimbulkan efek negatif pada organ pernapasan, jantung, sistem saraf, dan otak, bahkan menimbulkan kanker. Mempercepat detak jantung merupakan efek yang ditimbulkan akibat konsumsi kafein. Menurunnya aktivitas refleks tubuh ditimbulkan akibat kandungan nikotin pada rokok. Menimbulkan tubuh kekurangan oksigen ditimbulkan akibat dari kandungan karbon monoksida pada rokok. Jawaban untuk soal nomor 19 adalah D, menimbulkan efek negatif pada organ pernafasan. 20. Salah satu usaha mengurangi jumlah pecandu narkoba dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Beberapa usaha untuk mengurangi pecandu narkoba antara lain pembinaan kehidupan beragama, yang kedua membangun komunikasi yang baik, yang ketiga memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba, yang keempat mengadakan kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang, yang kelima adalah menjauhkan diri dari rokok dan minuman keras. Jawaban untuk soal nomor 20 adalah Do, memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba di sekolah. Kita lanjutkan ke bagian B. Bahan antioksidan yang mencegah ketengikan pada mentega adalah BHA, BHT, dan TBHQ. 2. Bahan pemanis sintetis yang tidak dapat digunakan pada pembuatan kue karena berubah menjadi asam amino pada suhu tinggi, yaitu aspartam. 3. Bahan alami yang dapat digunakan untuk menggantikan monosodium glutamat pada masakan adalah kaldu. 4. Kunyit sering digunakan sebagai bahan pewarna makanan yang memberikan warna kuning. Pigmen warna kuning pada kunyit tersusun dari senyawa kurkuminoid. 5. Jika konsumsi borak pada anak-anak per hari mencapai 4 gram, dapat menyebabkan kematian. 6. Narkotika yang dapat digunakan untuk mencegah Alzheimer, mengurangi dampak kemoterapi, dan menghentikan kejang otot adalah
ganja atau marijuana. 7. Jenis narkotika yang merupakan semi-sintesis dari morfin dan digunakan sebagai obat batuk adalah etil morfina. 8. Zat adiktif yang terkandung dalam tuak dan spiritus secara berurutan adalah alkohol dan zat inhalansia. 9. Zat adiktif yang dapat mengakibatkan pendarahan hidung, muntah berulang-ulang, kekeringan pada mulut, iritasi pada pusat pernapasan jika dikonsumsi dalam jangka panjang adalah morfin. 10. Rehabilitasi merupakan salah satu tahap penyembuhan pecandu narkotika dan psikotropika yang bertujuan untuk menghilangkan keinginan penderita terhadap narkotika atau psikotropika. Kita lanjutkan ke bagian C. Apakah zat aditif sama dengan zat adiktif? Berikan penjelasannya. Jawabannya adalah zat aditif berbeda dengan zat adiktif. Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan ke dalam produk dengan maksud tertentu, misalnya sebagai pewarna, pemanis, pengawet, serta penyedap rasa dan aroma. Sedangkan zat adiktif merupakan zat yang dapat menimbulkan kecanduan. Zat adiktif dibagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, serta zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. 2. Asam sorbat merupakan bahan pengawet sintetis yang biasanya digunakan pada proses pematangan keju. A. Bagaimana cara kerja asam sorbat dalam mengawetkan keju? Jawabannya adalah asam sorbat bersifat efektif untuk menghambat pertumbuhan khamir atau kapang dalam makanan pada pH rendah. Cara kerjanya yaitu menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak dikehendaki tanpa mengganggu pertumbuhan mikroba yang menguntungkan. B. Berapa batasan maksimum penggunaan asam sorbat? Apa dampak negatif jika kita terlalu banyak mengkonsumsi asam sorbat? Jawabannya adalah kadar maksimum asam sorbat menurut ADI adalah 25 mg per kilogram per hari. Penggunaan asam sorbat secara berlebihan dapat menimbulkan kanker, keracunan akut, dan gangguan metabolisme. 3. Eri adalah seorang atlet lari. Setiap akan melakukan pertandingan, dia menggunakan obat sebagai doping. Bagaimana pendapatmu tentang tindakan Eri tersebut? Jawabannya adalah doping merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan penampilan fisik. Seorang atlet dikatakan menggunakan doping jika mengkonsumsi obat atau zat tanpa alasan medis atau petunjuk dokter. Atlet biasanya menggunakan doping untuk meningkatkan konsentrasi, menekan rasa lelah, dan menghilangkan rasa sakit. Oleh karena itu, perbuatan Eri tidak dibenarkan. Selain hal tersebut dianggap curang, penggunaan doping dapat mengakibatkan efek ketergantungan. 4. Apa saja 3 komponen utama yang terkandung dalam asap rokok dan dampaknya bagi kesehatan? Jawabannya adalah 3 komponen utama yang terkandung dalam asap rokok adalah karbon monoksida, nikotin, dan tar. Penjelasannya: 1. Karbon monoksida. Karbon monoksida sangat mudah berikatan dengan hemoglobin dan menggantikan oksigen. Hal tersebut dapat mengakibatkan tubuh lemas karena kekurangan oksigen, bahkan dapat mengakibatkan kematian. 2. Nikotin. Nikotin merupakan suatu alkaloid yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan merupakan racun bagi saraf. Kadar nikotin yang tinggi dapat menghambat rangsangan saraf sehingga mengakibatkan menurunnya aktivitas refleks tubuh. Zat inilah yang mengakibatkan ketergantungan pada rokok. 3. Tar. Tar mempunyai sifat karsinogen atau penyebab kanker dan mengakibatkan iritasi pada paru-paru sehingga timbul batuk. 5. Penyembuhan pecandu narkotika dan psikotropika membutuhkan waktu lama dan tahapan yang tidak singkat. Bagaimanakah tahap-tahap penyembuhan bagi pecandu narkotika dan psikotropika?
Jawabannya adalah tahap-tahap penyembuhan pecandu narkotika atau psikotropika. 1. Pertolongan pertama. Pertolongan pertama untuk penyembuhan pecandu narkotika yaitu memandikan dengan air hangat dan memberi makan dan minum bergizi. 2. Resusitasi jantung dan paru-paru. Resusitasi jantung dan paru-paru yaitu rangsangan jantung dan pemberian nafas buatan bagi penderita yang overdosis atau sakau. 3. Detoksifikasi. Detoksifikasi yaitu menghilangkan racun dari dalam darah penderita. Detoksifikasi dapat dilakukan dengan cara cepat maupun dengan cara alami. Detoksifikasi cara cepat dilakukan oleh dokter menggunakan mesin pencuci darah. Adapun detoksifikasi alami dengan cara membiarkan penderita mengalami sakau. Sakau tersebut lama-lama akan berkurang lalu menghilang. 4. Rehabilitasi. Rehabilitasi bertujuan untuk menghilangkan keinginan penderita terhadap narkotika dan psikotropika. Caranya dengan membatasi pergaulan penderita dari lingkungan pecandu. Nah, demikian tadi penjelasan IPA kelas 8 menggunakan buku PR Intan Pariwara, tentunya halaman 191 sampai dengan 193. Jika kalian ada request untuk membahas soal IPA pada halaman lainnya atau pada jenjang kelas lainnya maupun mata pelajaran lainnya, kalian dapat menuliskan pada kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti Asmagama Channel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.